Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami mempresentasikan hasil wawancara kami akan menceritakan terlebih dahulu bagaimana proses kami bisa melakukan wawancara dengan narasumber kami. Oke, jadi untuk proses wawancaranya kami pertama kan menghubungi guru yang kami tuju, yaitu Ibu Lailati Najmi atau Bu Mimi, yang akrab dipanggil Bu Mimi. Nah, beliau memang sudah sepakat pas saya minta untuk menjadi narasumber, alhamdulillah beliau mau. Nah, tapi kita ada kendala di mana pas H-2 itu tiba-tiba kan kita sudah perjanjian hari Senin jam hari Senin habis duhur. Nah, ternyata Bu Mimi mengabari ternyata beliau nggak bisa buat diwawancarai habis duhur karena beliau jadi panitia PLS untuk peserta didik baru. Nah, akhirnya saya coba kan untuk meminta beliau mungkin bisa di hari Minggu atau mungkin bisa habis asar hari Senin juga. Nah, akhirnya beliau setuju beliau setuju setengah 3 hari Senin. Nah, tapi di situ kami ngerasa takut gitu, takutnya nanti karena memang Bu Miminya itu sedang sibuk sekali sama tugasnya, sama pekerjaannya jadi panitia, jadi kami ditakutkan Bu Mimi itu nantinya nggak jadi narasumber kami, nggak bisa menjadi narasumber kami, dan akhirnya untuk cadangan, akhirnya kami cari guru sebagai cadangan, dan alhamdulillah saya menghubungi guru saya di MA Fathul Huda pas waktu saya pesantren dulu. Jadi guru ini alhamdulillah bersedia untuk menjadi narasumber kami. Dan saya juga sudah membuat janji dengan guru ini yaitu untuk diwawancarai pada hari Minggu kemarin. Nah, guru ini bernama Pak Muslikin atau akrab dipanggil dengan Pak Mus. Jadi kita wawancara 2 guru, Bu. Ada yang satu itu MA Fathul Huda, yang satunya lagi SMA 12 Kabupaten Tangerang. Gitu, Bu. Jadi kami mewawancarai 2 sekolah ini bukan berarti niat untuk mewawancarai keduanya, cuma emang karena awalnya ada kendala di Bu Mimi, takutnya nanti Bu Miminya nggak bisa diwawancarai, akhirnya kami mencari cadangan, dan ternyata alhamdulillah yang nggak kita duga, ternyata pas hari hari Seninnya memang sedikit ada kendala juga, dan akhirnya tapi Bu Mimi ini bisa diwawancarai, akhirnya kita bisa mewawancarai kedua narasumber. Seperti itu, Bu. Mungkin cukup sekian untuk proses menghubungi narasumber untuk bisa menjadi narasumber di kelompok kami. Setelah ini kami akan mempresentasikan hasil wawancara kami 2 hari kemarin, hari Minggu tanggal 5 Juli dan hari Senin tanggal 6 Juli melalui via perangkat Zoom. Silakan untuk teman-teman bisa di-share hasil wawancaranya. Untuk ketua kelompok, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selaku ketua kelompok, ingin mempresentasikan tentang laporan hasil wawancaranya.
Di kelompok 5 ini ada Della Agustini, Rani Wahyudian Oktarianti, Hayatun Nufus, saya sendiri, Sunurmin, dan Ayu Destiani Nur Cahya. Nah, di sini kita mau presentasi dulu tentang MA Fathul Hudanya. Kan tadi kayak Hayatun Nufus kan bilang, kita wawancara 2. Yang pertama ada MA Fathul Huda sama dari yang SMA 12 Kabupaten Tangerang. Yang pertama kita jelasin dulu tentang MA Fathul Hudanya. Nah, ini narasumbernya ada Pak Muslikin, dia selaku guru matematika di MA Fathul Huda. Untuk perangkat pembelajaran di MA Fathul Huda itu ada silabus, RPP, perhitungan minggu efektif, Promes, Prota, instrumen penilaian, buku nilai, KKM. Untuk silabusnya itu di MA Fathul Huda itu dia mengikuti dari pusatnya, terus ngikut dari pusat, terus dia itu mandiri juga. Gimana ya? Taruh. Iya. Saya akan menjelaskan tentang silabusnya. Kenapa di MA Fathul Huda ini ada 2, yaitu mengikuti pusat dan mandiri. Karena berbentuknya pondok pesantren, jadi sebagian untuk pelajaran muluk itu dibuat mandiri, seperti kitab kuning. Kitab kuning itu silabusnya dibuat sendiri. Sedangkan yang mengikuti pusat itu seperti mata pelajaran umum, seperti matematika, bahasa Inggris, dan lain-lainnya. Nah, di sini ada contoh silabusnya, di mana silabus ini yang berasal dari pusat. Komponen-komponennya itu ada kompetensi inti 3, inti 4, KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Di mana nanti semua komponen ini akan digunakan dalam pembuatan RPP, Prota, Promes, dan lain-lainnya. Kemudian ada rancangan pelaksanaan pembelajaran. Di sini itu dia menggunakan RPP revisi 2013 dan pembuatan RPP beracuan kepada silabusnya, di mana RPP revisi 2013 itu masih menggunakan RPP yang lama yang komponennya banyak. Nah, kemudian yang dari silabus itu yang dimasukkan ke dalam RPP, adalah kompetensi dasarnya, sedangkan untuk indikator pencapaian kompetensinya itu adalah pengembangan dari guru yang dikembangkan menggunakan kata kerja operasional atau KKO. Kemudian ada perhitungan minggu efektif. Untuk perhitungan minggu efektif itu untuk menentukan ada berapa minggu waktu efektif, tidak efektif, waktu ujian, tes atau tes, dan lain-lainnya. Dan dalam pembuatan perhitungan minggu efektif ini beracuan kepada kalender pendidikan dari pusat. Nah, ini contoh perhitungan minggu efektif. Sebagai contoh, misalkan dalam satu semester itu ada 6 bulan, yaitu dari bulan Juli sampai bulan Desember, di mana bulan Juli sebagai contohnya terdiri dari 4 minggu, dan di dalam bulan Juli itu yang efektif hanya 1 minggu, berarti yang tiga itu bukan minggu efektif. Kemudian jam per minggunya itu 5. Kemudian untuk menghasilkan jam efektif dalam bulan Juli itu tinggal dikali minggu efektif dikali jam per minggunya, sama dengan 5 jam. Kemudian setelah dihitung semua dari bulan Juli sampai bulan Desember, dihitung
dihitung jumlah jam dalam satu semesternya itu ada 85 jam. Kemudian jumlah ulangan hariannya itu 9 jam, remedial 9 jam, UTS 2 jam, remedial UTS 2 jam, UAS 2 jam, remedial UAS 2 jam. Sehingga jumlah jam yang tidak efektifnya itu kan ada 26 jam. Bukan tidak efektif, maksudnya non tatap muka. Itu ada 26 jam. Jadi untuk menentukan jumlah jam tatap muka dalam satu semester, 85 jam dikurang 26 jam, sama dengan 59 jam. Nah, 59 jam ini digunakan untuk pemahaman atau pengembangan kompetensi inti dan dasar. Kemudian ada Prota atau program tahunan. Prota ini berisikan kompetensi dasar dan alokasi waktu tiap kompetensi dasar. Dan pembuatannya tetap beracuan kepada silabus. Nah, ini adalah contoh dari program tahunan, di mana kompetensi inti ini dihasilkan dari silabus, kompetensi dasar dari silabus, materi pokok dari silabus. Nah, jumlah jamnya ini ada dari silabus juga. Alokasinya ini tergantung dari gurunya itu. Dia dalam 1 minggu ada berapa jam. Nah, kalau di dalam Prota itu dia hanya seperti ini, nggak ada penjabaran lain-lainnya. Kemudian ada program semester. Program semester itu berisikan sama seperti Prota, hanya saja membedakan itu dia ada pembagian-pembagian sesuai bulannya. Seperti ini. Misalkan untuk bab 1 bagian A itu tentang relasi dan fungsi. Itu dialokasikan waktunya 2 jam. Ini kan total waktunya itu ada 28 jam. Ada 28 jam. Di mana relasi dan fungsi itu di bulan Januari minggu pertama itu harus sudah selesai. Kemudian untuk fungsi linear 2 jam pelajaran di minggu pertama juga. Seperti ini, jadi disesuaikan sama minggu-minggunya, dimasuk-masukkan, dipecah-pecah jamnya dari yang 28 jam ini. Nah, untuk memasukkannya itu di dalam satu minggu ini tidak boleh lebih dari 4 jam pertemuan. Kalau kurang dari 4 jam tidak apa-apa, tapi tidak boleh dari 4 jam pertemuan. Kemudian ada instrumen penilaian dan buku nilai, di mana instrumen penilaian merupakan alat tes atau skor atau cara menilai tingkat kesukaran. Sedangkan buku penilaian hanya berisi hasil atau nilai-nilai peserta didik. Nah, ini instrumen penilaiannya. Ini semacam kisi-kisi untuk lembar penilaian soal pilihan ganda, di mana ada indikatornya yang dilihat dari RPP atau silabusnya, dan butir soalnya itu untuk di poin berapa, dan jumlah soalnya adalah jumlah soal sesuai dengan butir soal yang ada. Nah, di sini ada contoh daftar nilai atau buku nilai, di mana ini nantinya akan diisi sesuai KD. Misalkan nilai ulangan harian pertama, ini angka 1 ini adalah KD 1, ini KD 2, dan ini KD 3. Dan dalam satu KD itu ada nilai pengetahuan, keterampilan, dan nilai sikap. Nanti keseluruhan nilai ini dijumlah dan akan menghasilkan nilai rapor. Kemudian ada kriteria ketuntasan minimal. Untuk menentukan kriteria ketuntasan minimal itu memiliki 3 komponen. Yang pertama kompleksitas, daya dukung, dan intek. Di mana kompleksitas itu merupakan kesulitan atau kerumitan atau bisa disebut juga nilai sukar. Nah, kompleksitas ini dilihat dari bagaimana siswa memahami materi tersebut, apakah siswa itu mengalami kesulitan atau siswa itu mudah dalam memahaminya. Kemudian daya dukung itu adalah sarana dan prasarana
atau fasilitas. Nah, sarana-prasarana ini dapat dilihat dari bagaimana tenaga pengajar di sekolah tersebut memadai atau tidak, ada sarana dan prasarana yang mendukung atau tidak. Kemudian, intek. Intek adalah kemampuan siswa. Nah, kemampuan siswa ini dapat dilihat dari hasil seleksi siswa baru untuk misalkan kelas 7 atau kelas 10. Sedangkan untuk siswa yang menaik kelas, inteknya dilihat dari hasil rapot sebelumnya. Nah, ini adalah format dari untuk menentukan KKM, di mana nanti kompleksitas diisi di sini, daya dukung dan intek, nanti hasilnya dibagi rata untuk menghasilkan KKM. Sebagai contoh, misalkan kompleksitas itu kan terbagi menjadi 3, ada tinggi, sedang, rendah. Kompleksitas yang tinggi adalah rentang nilainya adalah 50 sampai 64. Kompleksitas sedang 65 sampai 80, rendah 81 sampai 100. Misalkan kompleksitasnya adalah 75. Berarti kompleksitasnya itu sedang. Nah, untuk daya dukung dan intek tingginya itu kebalikan dari kompleksitas, di mana skor tingginya itu 81 sampai 100, sedang 65 sampai 80, rendah 50 sampai 64. Kemudian kompleksitas kita isi 75, daya dukungnya 90, inteknya 70. Maka menghasilkan KKM untuk KD-nya adalah 78,3. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Hayatun Nufus. Hayatun Nufus. Baik, selanjutnya itu media pembelajaran daring yang digunakan oleh MA Fathul Huda. Metode pembelajarannya itu menggunakan WhatsApp. Nah, selama pembelajaran daring ini, kenapa gurunya hanya menggunakan WhatsApp? Itu dikarenakan faktor dari keterbatasan fasilitas yang dimiliki siswanya. Nah, karena terbatasnya ini, jadi gurunya juga hanya menggunakan WhatsApp. Nah, kendala pembelajaran selama pandeminya ini hanya keterbatasan fasilitas yang dimiliki siswa. Solusinya dari Pak Muslikin adalah beliau memaklumi keadaan para peserta didiknya dengan menganggap hadir semua peserta didiknya, baik yang ada ataupun yang tidak menggunakan WhatsApp. Nah, kenapa Pak Muslikin memaklumi? Karena beliau juga melihat keadaan peserta didiknya seperti apa. Boleh menambahkan, Rani? Boleh, silakan. Ya. Dan untuk solusinya juga, Pak Muslikin kan karena memang keadaannya pertama lingkungan pesantren dan banyak peserta didiknya pula yang masih ada di lingkungan pesantren. Dan untuk peraturan sendiri di lingkungan pesantren Fathul Huda itu tidak peserta didiknya dilarang membawa handphone, walaupun handphonenya dititip, tapi memang dilarang membawa handphone. Dan memang sih ada beberapa peserta didik yang membawa handphone dititipkan kepada pengasuhnya, tapi tidak semua, hanya beberapa doang. Dan akhirnya Pak Mus meminta peserta didik yang mempunyai handphone dan ada aplikasi WhatsApp, jadi untuk peserta didik yang tidak punya handphone, akhirnya ikut belajar dari temannya yang memiliki handphone. Terus juga untuk agar semua peserta didik yang mengikuti proses pembelajaran, Pak Mus menggunakan solusi, jadi Pak Mus memberikan tugas, di mana tugas tersebut itu wajib dikerjakan sama peserta didiknya. Jadi kalau misalnya untuk tugas ini, mau yang ada handphone, mau yang nggak ada handphone, mau yang rumahnya jauh, nggak bisa dihubungin sekalipun, harus tetap mengerjakan tugas yang diberikan. Jadi tugas ini diwajibkan.
Tapi kalau dalam proses pembelajaran, misalnya nggak bisa mengikuti WA karena nggak ada fasilitas, atau mungkin di sana juga memang untuk teknologinya memang kurang. Jadi akhirnya dimaklumi kalau misalnya tidak bisa mengikuti proses pembelajaran sepenuhnya. Seperti itu. Bisa dilanjutkan, Rani? Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan dengan Ayu Destiani Nur Cahya. Baik, selanjutnya narasumbernya ada Bu Lailatin Najmi SPD, bisa dipanggil juga Bu Mimi. Nah, Bu Mimi ini adalah seorang guru yang mengajar di SMA Negeri 12 Kabupaten Tangerang, dan beliau adalah guru fisika. Perangkat pembelajaran. Nah, di SMA Negeri 12 Kabupaten Tangerang, RPP yang digunakan adalah RPP 2013 revisi. Untuk tahun ajaran baru selanjutnya belum ditentukan RPP manakah yang akan digunakan. Apakah RPP 2013 lagi ataukah yang satu lembar? Selanjutnya, isi dalam silabus ini sudah ditentukan oleh pusat mulai dari K1 sampai dengan KI4 hingga materi yang akan diajarkan sudah ditentukan. Tentunya disesuaikan dengan tingkatnya. Selanjutnya silabus bisa dikembangkan di RPP. Dan Promis dan Prota, Bu Mimi hanya mengikuti sesuai silabus yang ada di perangkat pembelajaran, tetapi yang berbeda adalah dalam mengalokasikan waktu. Dalam hal ini, guru yang menentukan sesuai dengan kalender pendidikan. Jadi sebetulnya hal yang paling pertama dibuat dalam perangkat pembelajaran adalah rincian pekan efektif. Selanjutnya ada media pembelajaran daring. Nah, dalam pembelajaran media daring ini, Bu Mimi menggunakan 3 aplikasi, yaitu Google Classroom, WhatsApp, dan YouTube. Nah, di Google Classroom ini biasanya Bu Mimi memberikan tugas dan soal kepada peserta didik. Lalu, agar peserta didik memahami materi yang diberikan oleh Bu Mimi membuat video pembelajaran yang akan dijelaskan. Maaf Bu. Maksudnya Bu Mimi membuat video materi yang telah dia buat di YouTube agar peserta didik mampu memahami materi yang Ibu Mimi jelaskan, walaupun hanya dalam video. Dan penugasannya, dan Ibu Mimi memberikan tugas yang ada di Classroom itu bisa dikumpulkan melalui WhatsApp. Proses pembelajaran selama daring. Nah, di SMA Negeri 12 Kabupaten Tangerang, ujian dilakukan secara online melalui web yang disediakan oleh sekolah. Dan sistem penilaiannya itu langsung keluar setelah melakukan pelaksanaan ujian. Dan adapun tugas. Nah, dalam tugas ini pengumpulannya menggunakan WhatsApp dengan memiliki salah satu PJ per satu kelas untuk pengumpulan tugas. Google Classroom untuk memberikan materi dan tugas, YouTube untuk menjelaskan materi dan tugas. Selanjutnya akan dijelaskan. Itu tadi penjelasan mengenai perangkat pembelajaran di SMA Negeri 12, perangkat pembelajaran dan
media daring yang digunakan SMA Negeri 12 Kabupaten Tangerang. Selanjutnya saya akan menjelaskan kendala pembelajaran selama pandemi. Baik, kan tadi sebelumnya sudah dijelaskan oleh Ayu, Bu Mimi itu menggunakan 3 media pembelajaran, ada WA, ada Google Classroom, dan YouTube. Nah, tapi Bu Mimi pun juga mencoba untuk menggunakan perangkat media lainnya, yaitu Zoom. Dikarenakan ada kendala mungkin Bu Miminya karena tidak bisa menggunakan Zoom sepenuhnya, dan juga menurut Bu Mimi, dalam menggunakan perangkat Zoom itu, Bu Mimi sulit mengkontrol peserta didiknya. Jadi akhirnya Bu Mimi menganggap media Zoom itu tidak efektif untuk murid-muridnya. Dan akhirnya Bu Mimi memutuskan hanya menggunakan 3 media, yaitu WA, YouTube, dan Google Classroom. Nah, kendalanya dalam 3 media ini apa? Jadi, kendala yang Bu Mimi hadapi itu, ya itu dia, karena Bu Mimi nggak bisa pakai Zoom, akhirnya Bu Mimi pun susah mengontrol peserta didiknya dalam proses pembelajaran. Jadi, kayak kalau misalnya cuma pakai Google Classroom, otomatis Bu Mimi nggak tahu mana siswa yang aktif, mana siswa yang betul-betul mengikuti pelajaran, mana siswa yang tidak mengikuti pembelajaran. Begitu pula dengan WA juga sama aja, kita nggak bisa lihat nih, mana nih peserta didik yang mengikuti pelajaran, mana yang tidak mengikuti pembelajaran. Dan akhirnya Bu Mimi untuk mengatasi permasalahannya, Bu Mimi mempunyai solusi. Selanjutnya, Ran. Ya, jadi solusinya itu pertama, untuk absen. Jadi Bu Mimi setiap hari saat pembelajaran berlangsung, Bu Mimi meminta para peserta didiknya untuk berfoto menggunakan seragam sekolah. Hal itu dilakukan untuk sebagai absen kehadiran. Jadi anak-anak siswanya Bu Mimi itu disuruh foto setiap kali mau mulai pembelajaran, nanti fotonya itu dikirim ke Bu Mimi sebagai absen. Tapi nggak cuma foto doang yang dijadiin absen. Nah, Bu Mimi juga bikin di mana membuat video. Nah, di video tersebut, siswa itu harus betul-betul melihat sampai selesai. Karena kalau misalnya siswa nggak bisa ngelihat videonya sampai selesai, siswa nggak bakalan tahu di tengah video itu ada soal. Karena sengaja Bu Mimi buat menaruh soal itu di tengah video. Jadi biar nanti pas dia di tengah video ada soal, Bu Mimi meminta peserta didiknya untuk screenshot pertanyaannya dan mengirim screenshot pertanyaan ke Bu Mimi. Itu juga sebagai tanda bahwa dia mengikuti proses pembelajaran. Nah, dan tugas ini juga dan video ini pun dibuat agar mereka tahu, oh iya, ternyata materinya seperti ini, dan mereka juga tahu, oh iya, ternyata tugasnya seperti ini gitu. Jadi akhirnya Bu Mimi untuk mengatasi masalahnya biar anak-anaknya tetap bisa mengikuti pembelajaran dan Bu Mimi tahu anak-anaknya mengikuti pembelajaran dengan membuat video dan meminta para peserta didiknya untuk foto menggunakan seragam. Nah, untuk pengumpulan tugas sendiri, Bu Mimi membebaskan, boleh di Google Classroom, atau mungkin Bu Mimi kan sudah menentukan PJ-nya di setiap kelas, atau mungkin peserta didik yang lainnya Rani udah selesai ya? Selanjutnya, ya, untuk penilaian. Nah, untuk penilaian sendiri, untuk penilaian di baik, karena waktunya
Sudah. Baik, saya kebacakan kesimpulan sedikit. Jadi, banyak perbedaan di antara dua sekolah tersebut. Dari proses pembelajaran mungkin sudah terlihat sangat berbeda antara SMA Negeri 12 dan MA Fathul Huda. Terus juga mulai dari media pembelajaran pun berbeda, karena memang setiap sekolah dan setiap daerah mempunyai kendalanya masing-masing, dan guru-guru dan guru antar guru dimanapun menyesuaikan dengan keadaan para peserta didiknya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dilanjutkan nanti kita bergabung di kelompok SMKN 6 ya. SMKN 6 itu kelompok 3. Oke. Kali dari sini kita bergabung ke kelompok 3 dengan Syamfira